Halo pengunjung fotografidesain.com. Pada tutorial lanjutan ini saya akan membahas filter-filter lain yang ada di Google Nik Collection, yaitu filter color effects, silver effects, dan analog color. Bersama saya Bisma dari fotografidesain.com. Oke, yang pertama adalah filter Color Efex Pro. Saya bisa panggil dari Selective Tools ini, Color Efex Pro. Kemudian di Color Efex Pro ini ada 55 filter atau 55 preset di sebelah kiri ini. Kemudian dikategorikan juga dalam beberapa kategori seperti filter yang cocok untuk landscape, untuk wedding, untuk portrait, dan seterusnya. Kalau Anda punya salah satu filter yang Anda sering pakai, Anda bisa kasih tanda bintang di sebelah kirinya sehingga nanti Anda bisa akses dengan cepat di kategori favorit. Oke, saya tidak akan bahas 55-nya. Kita lihat aja satu atau dua untuk memperlihatkan cara kerja dari filter color effects ini. Pertama, misalkan saya kasih filter brilliance warm, kemudian saya bisa bikin lebih warm fotonya ke kanan. Kemudian juga ada pengaturan dengan control point. Nah, control point di sini dia memberikan pengaturan opacity dari efek yang diberikan ke foto ini. Jadi kalau misalkan saya tidak mau di bagian kiri bawahnya efek warmnya sebesar ini, maka opacity dari efek itu bisa saya kurangi. Saya bisa kasih yang control point yang set to zero opacity ini. Saya klik, kemudian saya klik di sini. Maka di bagian bawah ini opacity dari efek brilliance warmnya cuma 0%. Kemudian kalau di bagian tembok gedungnya misalkan saya juga tidak mau sampai sekuat ini, saya pengen mungkin sekitar 50% saja opacity dari efek ini di bagian gedungnya. Saya bisa kasih control point yang tanda plus, kemudian saya klik di situ, kemudian saya kurangi opacity-nya misalkan jadi 50%. Jadi hasilnya seperti itu. Jadi kalau kita lihat di control point-nya, ini ada tombolnya, kita lihat ini sebelum dan ini sesudahnya. Nah, berikutnya di color effects kita bisa mencampur beberapa filter sekaligus dalam satu foto. Jadi tadi kita kasih brilliance warm, kemudian berikutnya saya bisa kasih filter baru. Ada di bagian bawah ini, klik add filter. Berikutnya misalkan saya kasih efek pro contrast. Jadi sekarang ada dua filter yang kita aplikasikan ke foto ini, yaitu brilliance warm dan pro contrast. Di sini misalkan di pro contrastnya saya set seperti ini. Jadi kita bisa tumpuk beberapa filter dalam satu foto dengan menggunakan Color Efex Pro ini. Anda tinggal tekan add filter di sini. Oke, kalau sudah Anda bisa klik OK. Filter berikutnya adalah filter silver effects. Filter ini digunakan untuk membuat foto berwarna jadi hitam putih. Jadi kita klik Silver Efex Pro. Ada 38 preset yang disediakan oleh Silver Efex Pro. Ada kategorinya modern, klasik, dan vintage. Di sini saya pilih yang neutral. Kemudian di kanan ada setting untuk adjustment lebih lanjut seperti brightness, kemudian kontras, dan juga detail dengan struktur. Seperti biasa, kalau ada segitiga putih atau hitam, itu kita bisa klik untuk akses slider berikutnya. Kemudian kita bisa kasih control point. Misalkan di bagian bawah ini saya tidak mau batunya ini terlihat putih seperti ini, saya pengen lebih gelap, saya bisa kasih control point. Saya klik di batunya, kemudian bisa saya lihat maskingnya. Oke, misalkan saya hanya ingin pengaruhi bagian ini saja. Oke, kemudian brightness-nya bisa saya turunkan biar dia lebih gelap, seperti itu. Lalu kita lihat brightness-nya mungkin saya buat lebih gelap saja. Kemudian Anda bisa lihat di bawahnya juga ada pilihan lain, seperti simulasi efek filter warna yang biasanya kita taruh di depan lensa kamera. Ada 5 warna tradisional, merah, orange, kuning, dan seterusnya. Bila Anda ingin warna lain, Anda bisa cek di hue, slider hue. Di bawahnya lagi ada simulasi dari jenis-jenis film hitam putih seperti Kodak, Agfa, Fuji, dan seterusnya. Kemudian kita bisa set noise di grain, kemudian sensitivity berdasarkan color, dan Anda bisa set juga dengan level atau curve. Misalnya saya buat lebih kontras seperti ini. Lalu di bagian bawah ada toning. Anda bisa pilih toning berdasarkan warna. Misalnya kita pilih yang netral aja, kemudian ada pilihan untuk vignette.
lalu ada pilihan untuk pinggirannya, apakah burn edge atau tidak. Lalu ada yang menarik, ada pilihan untuk image border. Jadi pilihan berbagai macam bentuk frame di pinggir fotonya. Oke, kalau sudah Anda bisa tinggal klik OK. Filter terakhir yang kita bahas di tutorial pada bagian kedua ini adalah filter analog. Analog FX Pro ini bisa kita akses dari panel Selective Tool. Jadi fungsi dari filter ini adalah mensimulasikan efek dari foto-foto yang diambil dengan menggunakan kamera analog atau kamera film. Jadi Anda bisa klik di segitiga putih samping tulisan klasik kamera ini untuk akses pertama adalah preset berdasarkan kamera maupun preset maupun adjustment yang ada di sebelah kiri ini. Jadi sebenarnya preset kamera ini adalah kombinasi dari adjustment yang ada di sebelah kiri ini. Jadi kalau Anda pilih yang klasik kamera, nanti ada presetnya di sini. Anda bisa pilih presetnya, misalkan saya pilih klasik kamera 5, hasilnya seperti ini, nanti adjustmentnya ada di kanan. Kemudian misalkan wet plate, Anda bisa pilih wet plate, kemudian pilih presetnya di sebelah kiri. Nanti hasilnya seperti ini. Kemudian yang menarik juga ada multi lens, jadi Anda bisa pilih satu foto nanti akan dipecah dari beberapa bagian, kemudian digabungkan dalam satu frame, misalkan seperti yang ini. Jadi Anda bisa pilih ini, kemudian nanti di sebelah kanan ada pilihan untuk jenis frame-nya. Kita pilih, kemudian di sini saya pilih yang vintage kamera, kemudian saya pilih yang vintage kamera 5. Oke, kalau sudah, Anda bisa lakukan adjustment lebih lanjut di setting sebelah kanan ini. Kemudian kalau sudah, Anda bisa tekan OK. Oke, demikian tutorial bagian kedua tentang filter-filter yang ada di dalam Google Nik Collection. Di bagian terakhir nanti saya akan jelaskan tentang tutorial processing HDR dengan menggunakan filter HDR FX Pro dari Google Nik Collection. Bersama saya Bisma dari fotografidesign.com.